li sadri wa yassir wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Taib, alhamdulillah di sini sudah hadir Ustadzuna al-Karim, Ustadz Andi, hafizahullah. Ahlan wa sahlan Ustadz. Marhaban bikum, barakallahu fiik. Rafiq barakallah Ustadzuna. Dan juga Ahi Heru. Barakallahu fiik. Ahi Heru sebagai admin kita dan juga teman-teman sekalian, ikhwah dan akhwat fillah, tulab wa talibat, yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT. Bersyukur kepada Allah SWT, alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa bertemu lagi ya melalui media Zoom dalam rangka kita sama-sama mempersiapkan menuju evaluasi pertengahan semester. Evaluasi mid semester atau UTS. Dan sebelum kita masuk pada pembahasan demi pembahasan, kami ingatkan kembali kepada teman-teman yang ada di Edad, baik mustawa 1, mustawa 2, mustawa 3, mustawa 4. Ya. Silakan di level 1, level 2, level 3, level 4 untuk bisa menginfokan teman-teman yang belum hadir untuk bisa hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Demikian pula teman-teman yang di syariah. Yang di syariah silahkan bantu infokan ke teman-teman yang lain, ingatkan ke teman-teman yang lain untuk hadir di malam hari ini. Demikian pula yang ada di PAI. Silahkan dibantu diingatkan teman-teman yang lain. Nah, insyaallah ta'ala ada rekamannya insyaallah. Dan semoga nanti bisa di-upload ya di channel YouTube. Dan teman-teman yang nggak hadir bisa menyimak bagi yang mau menyimak. Tapi mudah-mudahan nanti juga ada catatan dari apa yang kita bicarakan pada malam hari ini. Nah, mungkin nanti bisa dibantu Ahiru ya, untuk dicatat ya, Ahiru. Poin-poin pembahasan malam hari ini. Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan. Taib. Ayyuhullah wa talibat. Insyaallah ta'ala kita akan membahas beberapa hal di kesempatan malam hari ini. Di antaranya kita akan membahas tentang persiapan UTS, syarat ikut UTS, bentuk soal UTS, kemudian info tentang BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, info tentang SIAKAD, ya, SIAKAD adalah Sistem Informasi Akademik, dan juga membahas tentang program pengindukan S1, tentang ta'awun PMB, tentang hak mahasiswa berupa KTM atau Kartu Tanda Mahasiswa, dan khusus untuk S1 ada KRS juga ya. Taib. Sebelum kegiatan pada malam hari ini, poin-poin kita bahas, insyaallah ta'ala ada beberapa kalimat yang akan disampaikan oleh Ustadzuna, Ustadz Andi Setio Ahmad, SPDI, hafizahullah ta'ala, sebagai Kepala Prodi I'dad Lughawi, sekaligus juga sebagai guru kita semua ya. Nah, kepada beliau Al-Ustadz, falyatafadhal mashkura. Tafadhal Ustadzuna. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Fikum barakallahu wa jazakumullah. Baik, naqulu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din wa ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Terutama sih, eee, saya berharap ya, karena waktu ujian sudah dekat, maka motivasi yang bisa saya sampaikan atau, eee, kata-kata yang bisa saya sampaikan ya mengenai itu ya. Nanti selanjutnya ada bimbingan khusus sama Ustadz Hafid, hafizahullah taala. Ya, saya lupa saya pernah menyampaikan atau belum ke teman-teman. Pertama masalah mind map. Mind map ini, sebuah media yang cukup efektif untuk membantu kita belajar atau meningkatkan kualitas belajar kita, supaya apa yang kita pelajari itu mudah kita pahami dan kita hafalkan. Karena sejatinya ilmu yang sejati atau ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang tersimpan di dalam hati, bukan yang terkenang dalam memori atau yang sekedar tercatat dalam, buku diari gitu ya. Ya, ilmu yang sebenarnya adalah yang bisa menyertai kita kemanapun kita berada. Salah seorang ulama, saya lupa namanya, Abdul Razak bin Humam atau siapa, beliau mengatakan, jika ilmu tidak menyertaimu eh, ke dalam kamar mandi, maka jangan anggap itu sebagai ilmu. Ya, kurang lebih jadi orang berilmu itu sampai di dalam kamar mandinya pun masih bisa mengingat ilmu yang pernah dia pelajari. Kalau ilmu belum sampai ke level itu, maka itu akan seperti seorang yang mengatakan, darostu syai'an fandarosa. Aku pernah mempelajari sesuatu dan kini dia telah sirna. Dia darosa itu belajar, indarosa itu sirna atau hilang. Darostu syai'an fandarosa. Maka ilmu itu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dicatat ya. Qayyidul ilma bil kitabah. Ya, dan di antara cara mengikat ilmu adalah dengan menggunakan mind map. Mind map itu bisa ditulis dengan tangan dan bisa juga sekarang pakai aplikasi, dan di sini saya pengen mengenalkan aplikasi mind map ya. Mind map ini aplikasinya nanti bisa diinstal di komputer maupun di HP. Saya mohon izin untuk share screen. Ini saya kasih contoh begini. Ya, ini aplikasi Xmind namanya. Ya, untuk membuat mind map. Jadi di sini misalnya saya contohkan ilmu nahwu ya, ada al-kalimat. Al-kalimatu tanqasimu ila thalathati aqsam ya. Ada ismun, ada fi'lun dan ada harfun. Kemudian di ismun ada 5 tanda. Apa itu 5 tanda bagi isim? Tandanya adalah al-jar, tanwin, nida, dan al-isnad ilaih. Ini warna-warnanya bisa diganti sama teman-teman. Fontnya juga bisa diganti. Fontnya bisa diganti di sini. Ya, bisa dirubah-rubah. Warnanya juga, terus bentuk mind map-nya juga bisa dirubah di sini. Warnanya, stylenya, ini bisa diotak-atik, bisa bentuk begini, bisa bentuk yang lain, ya. Nah, juga warnanya beda-beda, bisa merah, bisa hijau, bisa kuning. Ini bisa membantu untuk kita menghafalkan pelajaran. Ini bentuknya, strukturnya bisa diganti, struktur ikan, fishbone, ini ya. Structure fishbone. Jadi begini, atau diganti ke bentuk lain, atau bentuk begini. Ya. Jadi sekali lagi tujuannya adalah agar kita bisa memaksimalkan upaya kita untuk menghafalkan pelajaran. Ya, bisa di-download di
HP ataupun di PC. Jadi nanti ketika datang hari ujian tidak perlu membuka buku dari awal sampai akhir, tapi tinggal lihat saja mind map-nya, tinggal dilihat poin-poin pentingnya. Kalau ada poin yang kurang dipahami baru buka bukunya gitu. Dan kata salah seorang ulama sih ya, kalau yang hafalannya jenius itu, ketika kamu membaca satu buku, maka niatkan bahwa kamu tidak akan mengulang membaca buku itu lagi. Artinya sekali baca, kalau bisa paham dan kalau bisa langsung hafal dan nggak lupa sehingga nggak perlu membuka buku itu lagi. Itu kalau yang cerdas seperti itu ya. Tapi bagi kita-kita yang hidup di zaman modern, di mana teknologi semakin canggih, kemampuan otak kita makin menurun, maka kita perlu semacam aplikasi ini untuk membantu kita belajar. Itu ya, itu yang pertama, teman-teman. Dan yang kedua, saya mengingatkan bahwasannya kita murojaah, kita membuka buku, semuanya harus diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk supaya kita jadi bintang kelas, jadi yang ranking 1, jadi yang paling hebat di antara teman-teman sekelas gitu ya. Karena maka lillahi baqin. Segala sesuatu yang diniatkan untuk Allah pasti akan awet, kekal. Tapi kalau orang yang belajar karena motivasinya adalah dunia, maka ketika menemui kesulitan, menemui hambatan biasanya akan menyerah. Ketika melihat sesuatu yang kurang cocok di lembaga tempat belajarnya, maka lembaganya nggak asyik atau lembaganya begini begitu, akhirnya pindah tempat lain, dan di tempat lain pun menemui masalah yang lain sehingga akhirnya pindah lagi ke tempat lain lagi dan akhirnya tidak tuntas belajar dimanapun. Karena siapa yang berusaha mencari teman atau tempat belajar yang tidak ada aibnya, maka dia tidak akan pernah menemuinya. Lantal qalladhi la tu'atibu. Kamu nggak akan dapati satu tempat atau satu teman yang tidak kamu kritik. Pasti ya, setiap tempat, setiap teman, setiap orang bisa dikritik. Ya, di antaranya juga di lembaga kita ini masih banyak kekurangan, seperti misalnya dalam masalah penilaian gitu ya. Sudah ujian dari kapan tahu gitu. Kok nilainya belum muncul-muncul gitu. Maka bersabar ya teman-teman. Kami dari pihak Ustadz ya berusaha untuk mengingatkan satu sama lain supaya nilai itu segera disampaikan kepada mahasiswa. Alhamdulillah saya sudah, tapi masih ada beberapa yang belum, sehingga nilai belum bisa kita tampilkan semuanya. Maka sekali lagi bahwa kita belajar itu untuk ilmu, bukan untuk nilai. Maka kalau nilai terlambat muncul, semoga tidak membuat kita berkecil hati terus ya lembaganya seperti ini gitu. Yang penting selagi teman-teman merasa di sini dapat manfaat, maka bersabarlah. Ya, fokus ambil manfaat dan bersabar atas kekurangan yang ada. Yang ada pepatah mengatakan al-huquq yahtaju ilal huluq. Namanya hak itu perlu diraih dengan tenggorokan apa kerongkongan. Tempat keluarnya kita suara itu apa? Kerongkongan apa tenggorokan? Ya, itulah. Pokoknya intinya perlu leher gitu. Maksudnya hak kita itu bisa kita peroleh kalau kita rajin ngomong, rajin nuntut gitu. Tapi setelah kita tuntut kok masih belum kunjung muncul hasilnya, maka ya sudah sampai situ saja usaha kita. Sisanya tinggal bersabar. Kita sudah mengerahkan upaya yang kita mampu. Ya, ya belajarlah untuk ilmu. Jadi ketika ada hal-hal yang kurang menyenangkan, maka kita bisa bersabar dan memaklumi. Meskipun kami dari pihak kampus ya berusaha semaksimal mungkin bisa memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa, tapi apa daya
kadang 1-2 tidak ada di kekuasaan kami gitu ya. Kami hanya bisa memotivasi, menyuruh, meminta. Oke, dan terakhir saya ingin menyampaikan agar kita jangan belajar cuma ketika mau ujian saja. Usahakan belajar itu setiap hari, murojaah itu setiap hari. Dan jangan menumpuk ilmu untuk ketika mau ujian baru serius belajarnya gitu. Kata Imam Ibn Shihab As-Zuhri rahimahullah ta'ala, wala ta'khudil ilma jumlatan. Jangan kamu ambil ilmu itu sekaligus. Maksudnya satu malam langsung baca satu kitab gitu, murojaah semua gitu. Itu nggak bisa. Kenapa? Man rama akhdahu jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Siapa yang berusaha mengumpulkan ilmu sekaligus, langsung semuanya dalam satu waktu, maka ilmu itu akan hilang sekaligus juga. Setelah ujian biasanya langsung buyar semua. Ditanya lagi, padahal kemarin pas ujian bisa jawab, sekarang ditanya akan lupa. Karena apa? Karena itu, semua ilmu itu berusaha dikumpulkan dalam satu malam, dikebut. Sebutan kita SKS, sistem kebut semalam. Walakin syai'a ba'da syai'i ma'al ayami wal layali. Tapi kumpulkanlah ilmu sedikit demi sedikit seiring berjalannya hari dan bergantinya malam gitu. Artinya siang belajar, malam belajar gitu. Sedikit demi sedikit itu lebih memudahkan kita untuk bisa memahami dan menghafalkan ilmu. Seorang penyair mengatakan al-yawma syai'un wa ghadan misluhu min nukhabil ilmi allati tultaqatu yuhassilul mar'u biha hikmatan wa innama sailu ijtima'un nuqat. Hari ini dapat ilmu dan besok juga sama. Dari mutiara-mutiara ilmu yang dipungut, seseorang akan mendapatkan hikmah. Karena sungguhnya banjir itu adalah hasil kumpulan dari tetesan air. Banjir yang besar itu asalnya adalah tetesan-tetesan air dari langit. Bersatu mereka baru bisa menjadi besar. Tapi siapa yang berharap hujan langsung turun sebesar itu, ya akan mencelakakan dirinya. Maka belajarlah ilmu sedikit demi sedikit, artinya setiap hari harus belajar. Jangan belajar hanya ketika mau ujian saja, karena itu sangat berpengaruh kepada niat. Bisa-bisa motivasi kita belajar hanya untuk menghadapi ujian. Sehingga setelah ujian berlalu, ilmu kita juga berlalu. Ya, lagi maka nalillahi baqin. Jangan lupa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah, maka jangan sampai aktivitas kita itu kita lakukan tanpa ada nilai ibadahnya. Jangan sampai sesuatu yang seharusnya menjadi ibadah tidak ada nilai pahalanya karena kita salah dalam mengolah niat kita. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Saya mohon pamit Ustaz ya. Nah, Ustaz. Insyaallah jazakumullah khairan, Ustaz. Tidak bisa menemani, Ustaz ya, sibuk. Iya, Ustaz. Saya ada koreksian di Al-Barkah. Nah, Mau bikin soal buat teman-teman. masyaallah. Nah, Ustaz, tafadhal, Ustaz. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Ila liqa'in akhar bi'idhnillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Baik. Demikian tadi teman-teman sekalian dari penyampaian tentang beberapa informasi dari beliau, motivasi ya, dan juga beberapa nasihat dari beliau untuk kita semuanya ya, untuk teman-teman semuanya. Ya, jadi beliau menyarankan untuk bisa membuat mind map semacam kayak buat ringkasan-ringkasan gitu ya, untuk memudahkan di dalam kegiatan belajar. Salah satu aplikasinya adalah aplikasi Xmind ya, bisa di-download. Dan beliau juga tadi
memberikan masukan kepada teman-teman untuk luruskan niat karena Allah, murajaah, belajar untuk cari ridha Allah, bukan untuk menjadi yang paling hebat dan sebagainya. Dan beliau juga berpesan agar jangan belajar ketika ujian saja ya, tetapi berusaha untuk hari-hari diulang, dibaca lagi, diulas, dan seterusnya bertahap ya. Nah, sebagaimana kata Allah Ta'ala, firman Allah, la tarkabunna tabaqan an tabaq, ya, setahap demi setahap. Dan untuk masalah nilai itu memang nilai yang dulu ya, yang UAS ya, UAS yang dulu sampai detik ini memang masih diproses, mohon bersabar, dan insyaallah Ta'ala mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik lagi, karena memang kadang terkendala di dosen yang belum menyetorkan nilai. Mudah-mudahan nanti kita ada sistem yang lebih baik lagi untuk bisa menjadikan guru-guru kita bisa menyetorkan lebih awal, sehingga mudah-mudahan ke depan nilai maksimal 1 bulan maksimal sudah bisa ditampilkan, sudah bisa di-share di channel Telegram atau di channel insyaallah ya, melalui channel saja ya. Nah, tapi untuk selanjutnya teman-teman sekalian, yaitu saya akan menyampaikan tentang syarat UTS ya, sebagaimana sudah di-share ya suratnya. Syarat UTS adalah lunas SPP dari Januari sampai Maret 2023, dan biaya UTS, tahun UTS 50.000 ya, per mahasiswa untuk semua prodi, baik prodi I'dad, Syariah maupun PAI. Ya, jadi hanya itu aja ya syarat UTS. Mungkin nanti dibuat linknya. Jadi teman-teman yang sudah upload BUTS untuk bisa yang sudah transfer BUTS bisa diupload di link BUTS ya. Dan semuanya juga konfirmasi kepada bendahara ya. Konfirmasi kepada bendahara. Nah, nanti teman-teman yang sudah lunas kita akan masukkan ke dalam channel khusus untuk menerima soal-soal UTS. Nah, jadi seperti itu. Ya, mohon untuk bisa segera ya sebelum UTS dimulai. Ya, mungkin bisa terakhir hari Jumat ya. Terakhir hari Jumat tanggal berapa itu? Hari Jumat tanggal, kalau sekarang tanggal berapa? 5 ya. 6, 7, 8, 9, 10, tanggal 10 terakhir ya. 10 Maret. Ya. Kemudian bentuk soal UTS masih sama seperti dulu, yaitu menggunakan Google Form ya, pakai link. Jadi nanti teman-teman ngisi di situ, tinggal diklik link Google Form-nya, nanti dikerjakan di situ. Jumlah soal antara 10 sampai 20. Mungkin ada yang variasi ya, ada yang menggunakan pilihan ganda, ada yang isai, yaitu terkait bentuk soalnya. Dan insyaallah ta'ala UTS ini tentunya adalah mengukur kemampuan teman-teman sekalian di dalam belajar selama 3 bulan atau 2 bulan setengah ya, dari bulan Januari, Februari, dan Maret. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran ya, dalam mengikuti kegiatan UTS di bulan Maret ini, yang mana ini semuanya adalah tidak lain untuk memudahkan juga teman-teman nanti pada saat mengikuti UAS, setidaknya sudah ada gambaran kurang lebih seperti itu kegiatan UAS-nya. . Kemudian selain
tentang UTS juga. Teman-teman yang barangkali dulu belum sempat ikut UAS, ya UAS yang dulu, UAS di bulan Desember ya, dan ternyata sudah melunasi biaya UAS dan dulu berhalangan, nanti bisa juga ikut susulan, ya nanti bisa dimasukkan ke channel insya Allah. Nah, kemudian berikutnya kami juga informasikan kepada teman-teman bahwa insya Allah kita sedang membuat sebuah sistem namanya sistem SIAKAD. Ya, SIAKAD itu sistem informasi akademik. Jadi nanti teman-teman akan bisa melakukan login, ya misalnya dengan email masing-masing dan password masing-masing ya nanti kita buatkan. Dan insya Allah Ta'ala ada sesi, ya ada sesi pelatihan atau sosialisasi tentang SIAKAD ini nanti kalau sudah launching ya, sudah jadi, kita akan ketemu lagi seperti ini pakai Zoom dan kita akan buat pelatihannya bagaimana cara membuka sistem SIAKAD. Nah, harapan saya teman-teman sekalian, mudah-mudahan dengan hadirnya sistem SIAKAD ini atau sistem informasi akademik ini, teman-teman baik yang ada di I'dad Lughawi, yang ada di Syariah, yang ada di PAI nanti bisa ngecek ya, ngecek data masing-masing, ngecek nilainya masing-masing bisa diakses di situ ya, dan hal-hal yang terkait informasi kampus ataupun hak mahasiswa bisa diakses di situ. Mohon doanya, mohon dukungannya dan doanya mudah-mudahan bisa segera terrealisasi. Ya, dan saya belum tahu ini karena kemarin untuk apa namanya aplikasi yang akan digabungkan ke website utama yaitu misbah.id itu melalui emailnya Ahi Heru ya, admin kita. Ahi Heru, assalamualaikum. Ahi Heru. Nah, Ustaz. Antum sudah dihubungi oleh pihak Podia belum? Belum, Ustaz. Nah, antum hubungi pihak Podia ya, karena akan menempelkan sistem SIAKAD di website kita di misbah.id. Oh ya, nah, Ustaz. Nah. Insya Allah alamat websitenya adalah siakad.misbah.id. Jadi nempel dengan misbah insya Allah. Oh ya, paham. Dia akan menempelkan di website kita. Akan alhamdulillah masuk melalui Cipanel ya, Cipanel Niaga Hoster itu ya. Iya. Nah. Nanti bisa saling komunikasi aja. Intinya doakan teman-teman sekalian karena itu juga bermula dari saran masukan. Siapa ya waktu itu yang ngasih saran, atau masih ingat nggak yang ngasih saran masukan untuk adanya SIAKAD? Masih ingat nggak? Antum masih ingat nggak dari siapa? Lupa, Ustaz, dari Lupa ya? Lupa di I'dad atau Syariah. Sepertinya di I'dad sih, Ustaz. Di I'dad. Dari Ustaz Andi hanya itu aja sih dari cuma diteruskan aja, Ustaz. Oh ya, intinya begitulah ya. Intinya ada masukan yang bagus dari salah satu mahasiswa kita untuk adanya SIAKAD ini ya. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, Insya Allah Ta'ala kita akan wujudkan itu. Sehingga manfaatkan ya fasilitas itu. Teman-teman nanti harus menguasai dan tahu betul bahwa SIAKAD adalah platform ataupun ruangan khusus untuk teman-teman bisa mengakses ya. Misalnya nilai UTS saya berapa? Insya Allah nanti kita tampilkan di SIAKAD ya, insya Allah. Nilai UAS saya berapa? Itu misalnya. Kemudian ada informasi apa atau mungkin hal-hal apa yang terkait hak-hak teman-teman
itu bisa diakses di siakat.misbah.id. Insyaallah taala. Mohon doanya, ini rencana sedang akan kita bangun itu. Mudah-mudahan tidak lama ya. Mudah-mudahan tidak lama. Mudah-mudahan hanya 1 pekan ini. Ini juga salah satu upaya pihak kampus untuk memberikan layanan terbaik kepada teman-teman semua. Ya, kita terus berbenah, terus untuk mengadakan pengembangan-pengembangan. Ya. Nah, selanjutnya sambil ngalir aja ya apa yang saya ingat ya. Selanjutnya juga mumpung ingat juga saya sampaikan kepada teman-teman bahwa alhamdulillah kita sudah ada kampus offline ya, kampus offline untuk Misbah. Jadi kalau ada teman-teman yang misalnya ingin mondok, misalnya, tapi ini ada 2 ya untuk akhwat nanti bisa mondoknya di Cilegon ya. Kampus offline-nya di Cilegon untuk akhwat. Untuk ikhwan di Tangerang ya, di daerah Rajek. Jadi kalau ingin ketemu rutin dengan saya, kita bisa adakan kegiatan belajar offline rutin dengan saya insyaallah taala. Itu tinggal di asrama ya. Dan kalau yang berminat sambil ikut juga program percepatan 1 tahun ya, sambil kuliah di Misbah, sambil ikut percepatannya juga bisa ya. Ya, dan sudah dibuka dan sudah saya share sepertinya infonya di grup Telegram BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Tapi kemudian teman-teman sekalian, saya juga mau menginformasikan tentang BEM ya, tentang BEM itu dibuatnya grup BEM melalui Telegram ini sebagai pusat informasi buat teman-teman ya, sebagai informasi untuk sebenarnya adanya BEM itu sebagai pengganti agar info-info itu nggak numpuk di channel materi gitu sebenarnya, dan memudahkan agar kita tidak nge-share terlalu banyak di channel ya, karena kalau ke depan misalnya Eda ada 4 misalnya ya, sudah ada 4 channel materi ya, semester 1, 2, 3, 4. Lalu kemudian yang syariah ada 9. Lalu kemudian yang PAI ada 8. Berarti udah berapa itu? 8 tambah 9 ya, 17 ya. Tambah 4 21. Nah, ini kan banyak banget. Ya kan, kalau ada info-info harus nge-share ke 21 channel. Ini kan kurang efektif. Nah, kalau sudah ada BEM, itu kan tinggal share di BEM Ikhwan, BEM Akhwat gitu. Untuk cuma 2 channel aja, sehingga maksud saya adalah dengan adanya BEM, teman-teman wajib ikut BEM, wajib ikut grup BEM. Mudah-mudahan ini sepertinya yang hadir sudah ikut semua ya. Mungkin bisa sambil nulis pesan di obrolan. Ana sudah, Ustaz. Sudah ya? Baik. Ya. Baik. Alhamdulillah. Dimohon semua teman-teman harus bergabung di BEM ya. Di channel BEM. Ya, terus yang sudah silakan nulis pesan di obrolan. Ya. Anissa sudah, Anissa Mahdia sudah, Ibrahim Syariah sudah, Haura sudah, Safnawati Wambi sudah, Aufia Nisa sudah, Baharudin sudah, lanjut Maita, Alicia Zahra, Zarfan, Fitri Aulia, Kinza, John Dirahmat, ya Nila Aulia, Hafillah, Fitratul Hayana, Altifah, Miftah Husani, Nailal Izzah, Raihana, Dahliani, Yuliono Edi, Dedi Alisa, Dede, Mutmainna, Maghfirah, Rutno Alifia, terus ya. Jazakumullah khairan yang sudah, bagi yang belum untuk segera bergabung ya. Dan saya berharap untuk terus dipantau ya grup BEM. Karena rencana ke depan pengen kita maksimalkan itu grup BEM itu. Jadi Badan Eksekutif Mahasiswa
ya. Saya juga informasikan untuk ya akhwat, ketuanya adalah Haura Salsabila kalau nggak salah namanya ya. Kemudian untuk BEM, ketua BEM Ikhwan adalah Akhi Oka Gunawan. Akhi Oka Gunawan hadir nggak malam hari ini? Ada Akhi Oka? Nggak ada ya? Oke, Ukti Haura hadir ya? Baik. Ya, alhamdulillah ketua BEM-nya sudah ada dia, Ukti Haura sebagai BEM, Akhwat dan Akhi Oka Gunawan sebagai BEM Ikhwan. Nah, jadi BEM itu akan kita maksimalkan. Jadi sering-seringlah ditengok ada info apa nih di BEM nih gitu. Ya. Karena apa namanya? Kalau informasi-informasi selalu di-share di channel dan ke depan ada 21 channel, betapa repotnya kita. Intinya begitu. Info UTS, info UAS nanti kita share di grup BEM saja. Produk-produk merchandise misalnya, ini Misbah mengeluarin jaket, yang butuh jaket silahkan pesan misal. Ini Misbah ngeluarin produk buku, produk apa ya. Nah, nanti diinformasikan di situ. Dengan juga kajian fawaid yang dijalankan setiap pekan ya. Setiap pekan ada kajian fawaid. Fawaid itu berbagi faidah ya. Ada pembahasan alil biri bersama Ustaz Andi, pekan kedua bersama saya bahas tauhid, pekan ketiga bahas ruqyah dengan Ustaz Hendra ya, pekan keempat bahas fikih kalau nggak salah dengan Ustaz Abu Usaid ya. Demikian pula info PMB, info-info terkait mahasiswa ya, itu ada di BEM ya. Silahkan, mungkin ada unek-unek apa, silahkan tulis di grup BEM, karena itu saya bentuk bukan channel tapi grup ya, supaya semua bisa menulis. Intinya teman-teman sekalian, grup BEM mohon dimaksimalkan. Ya, mohon dimaksimalkan, dimanfaatkan. Ya, agar komunikasi kita bisa, bagus ya. Nah, kemudian berikutnya teman-teman sekalian, KTM. Nah, KTM, kartu tanda mahasiswa, harusnya seluruh mahasiswa baru, baik yang di EDAD, mahasiswa baru di Syariah yang angkatan Januari ini, maupun mahasiswa baru PAI di angkatan Januari ini, harusnya sudah mendapatkan kabar baik tentang KTM. Dalam hal ini, kalau tidak salah, dikerjakan oleh Ahi Heru. Gimana Ahi Heru? Sudah selesaikah? Belum Ustadz, kemarin itu kan masih ada NIM itu Ustadz, masih nunggu update lagi Ustadz. NIM-nya sudah saya upload kan di itu, di email, antum sudah cek email? Insya Allah pekan ini seminggu 2 minggu lagi Ustadz. Iya, mudah-mudahan ya. Nanti biar teman-teman bisa menggunakannya ya, barangkali diperlukan ya. Memang sebagai ini ya, identitas mahasiswa resmi Misbah ya, dengan adanya KTM. Ya. Dan mohon doanya juga, mudah-mudahan ke depan, mudah-mudahan ini saya lagi mencoba mau menghubungi bagian Bank Mandiri ya. Insyaallah ta'ala Bank Mandiri bisa mengeluarkan apa itu namanya, Insya Allah Bank Mandiri bisa mengeluarkan kayak semacam e-tol ya, e-tol atau e-money ya, e-money itu nanti bisa tuh kartu mahasiswanya bentuknya e-money. Itu kalau teman-teman berminat nanti bisa tuh ya kita buat, jadi bisa buat kemana-mana ya, bisa terpakai, bisa berisi saldo, bisa buat perjalanan dan sebagainya ya. Nah, tapi itu baru wacana ya. Nah, yang jelas desainnya sedang dibuat dulu. Kartu tanda mahasiswa KTM. Kemudian juga berikutnya adalah pengindukan S1.
saya baca di G-Form ya, formulir pendaftaran. Waktu teman-teman daftar EDAT itu hampir semuanya ikut pengindukan. Tapi realitanya kok yang daftar sedikit itu. Teman-teman yang ada di syariah juga hampir semuanya ikut pengindukan S1. Kalau yang EPAI jelas otomatis ikut pengindukan ya. Nah, itu teman-teman yang memang serius mau ikut pengindukan S1 ya, sebagai solusi bahwa teman-teman akan dapat ijazah resmi terdaftar di Pedadikti, maka silahkan segera diproses ya. Segera diproses. Karena kita selalu ajukan, begitu ada update data kita ajukan. Itu. Jadi mohon segera teman-teman yang memang sungguh-sungguh serius mau ikut pengindukan, segera diproses. Ya memang ijazah itu antara penting nggak penting ya. Dikatakan nggak penting, kita memang ada di zamannya gitu. Zamannya, di mana untuk lanjut ke jenjang berikutnya, S2 misalnya harus ada ijazah S1-nya. Untuk ngajar di lembaga, di pesantren, juga biasanya selalu dipersyaratkan ijazah. Ya. Bagi yang membutuhkan, silahkan segera diproses pengindukannya. Dan memang niat kita thalabul ilmi adalah ikhlas lillah, karena Allah Ta'ala ingin ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang dikedepankan. Ya. Andaikan tidak dibutuhkan ijazah, tentu kita nggak butuh itu ijazah. Ya, yang kita butuhkan adalah ilmu yang barokah, yang menambah ketakwaan, menambah rasa takut kita kepada Allah Ta'ala, menambah iman, menambah amal. Itu yang terpenting betul. Ya. Belajar di mana-mana juga itu yang terpenting. Ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman di sini mendapatkan barokah ilmu ya dari guru-guru kita, baik yang ada di EDAT, di syariah maupun di PAI. Yang di EDAT harapannya mudah-mudahan bahasanya juga semakin terasa, dan semoga nanti lulus EDAT bisa lanjut di syariahnya ya. Nah, karena syariah ini dengan bahasa pengantar bahasa Arab ya, dan mengambil muqarrar dari para ulama ya, sehingga mudah-mudahan lebih dalam ya pengetahuan Islamnya. Nah, kemudian selain informasi itu teman-teman sekalian, saya juga sangat ingin ketemu dengan teman-teman. Langsung, tatap muka langsung, ketemu langsung, tidak lewat Zoom terus seperti ini. Tentu teman-teman mungkin rindu bagi yang ikhwan terutama ya, rindu ingin ketemu para dosen, seperti apa sih sebenarnya wajah-wajah para dosen. Itu kan, kalau teman akhwat bisa saling ketemu dengan sesama akhwat. Cuma mungkin kalau untuk kopdar akhwat ini tentunya harus tempat terpisah dan ditempatkan sendiri dengan pengurus sendiri ya, dengan pengurusnya adalah para ustadzah ya, para ustadzah, karena ustadzah kita sekarang sudah ada Ustadzah Asma, ada Ustadzah Qatrun Nada, ada Ustadzah Dr. Yuli, insya Allah nanti bergabung di semester yang akan datang. Ada bendahara ya, juga akhwat. Jadi akhwatnya sudah ada 4, ini bisa saling koordinasi nanti untuk sebagai, kalau misalkan mau diadakan kopdar ya buat akhwat. Tapi untuk yang ikhwan ya memang saya sangat berharap mudah-mudahan nanti bisa ada agendanya ya, supaya bisa ketemu. Dan untuk teman-teman nanti ke depan wajib datang ke Tangerang, khususnya adalah pada saat wisuda. Kalau wisuda wajib datang, walaupun dari Aceh, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Papua, dari Lampung, dari Pekanbaru, dari Riau, dari mana-mana ya. Saya harap pas wisuda datang. Ya. Nah, karena kuliah bertahun-tahun nggak pernah ketemu ya, tentunya pas wisuda itu adalah sesuatu yang berharga ya, sesuatu yang spesial buat teman-teman. Dan memang selain wisuda untuk pertemuan, saya juga rencana ingin ada setahun sekali mungkin, apakah di bulan Juni ataukah di bulan Januari nanti bisa ditentukan ya. Kalau misalnya mau di bulan Juni bisa, misalnya kita mau kopdar khusus buat ikhwan dulu misalnya ya. Saya ada rencana akan datangkan
dosen baru di syariah. Alhamdulillah kita ada guru besar juga ya. Beliau adalah Dr. Wafi ya, Dr. Wafi, Muhammad Wafi kalau nggak salah, atau Dr. Wafi siapa saya lupa. Beliau adalah termasuk guru besar dan insya Allah bergabung dengan Misbah, dan mungkin sangat asik sekali ya, sangat menyenangkan kalau pas Kopdar kita bisa langsung ta'lim dengan beliau dengan bahasa pengantar bahasa Arab ya, karena beliau adalah orang Yaman asli. Ini juga mengasah kemampuan teman-teman, gitu kan. Ya, nanti kalau misalnya perlu mutarjim, banyak dosen-dosen Misbah yang bisa menerjemahkan, insyaallah taala. Ya, nah, jadi di Kopdar itu bukan hanya ketemu, tapi ada sesuatu yang didapatkan, insyaallah. Mudah-mudahan ini wacana ya. Nah, kemudian berikutnya adalah apa lagi yang belum disampaikan? Tahun PMB ya, ini sudah mulai memasuki bulan Maret, sudah dimulai dibuka ya. Teman-teman yang belum daftar di Misbah, mungkin ada teman-teman yang lain yang mau gabung, silahkan bisa diinfokan. Insyaallah taala rencana malam hari ini selesai ya untuk e-form pendaftaran barunya, dan brosur baru juga sedang dibuat. Nanti kalau sudah jadi bisa dibantu di-share, diinfokan ke teman-teman. Mudah-mudahan menjadi pahala jariah, masuk dalam hadis Nabi SAW, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili." Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, baginya adalah pahala yang setara, yang semisal dengan orang yang mengerjakannya. Nah, baik, mungkin berikutnya kita akan masuk sesi sharing session ya, sesi tanya jawab. Untuk lebih hidup ya pertemuan kita malam hari ini. Silahkan teman-teman, bisa dimulai untuk sesi tanya jawab. Oh, sebelum saya tanya jawab, mohon izin, saya teringat ada pesan ini. Ada pesan-pesan masuk. Yang pertama, bikin LMS Ciatat dari Baharudin. LMS itu apa? Pak Baharudin hadir? Masih standby? Akhi Baharudin? Atau Pak Baharudin masih standby kah? Di sini beliau menulis bikin LMS, mungkin bisa mencontoh IOU tadi. Nggak ada? Atas nama Baharudin, nggak ada ya? Mungkin sudah live ya. Baik. Kemudian saya baca lagi. Dari Ustadz Andi. Beliau mungkin dapat ini ya, dapat info dari mahasiswa. Saya sebagai mahasiswa yang kuliah online berharap web kampus bisa maksimal, di mana setiap mahasiswa punya blog akademik masing-masing, punya akun pribadi di web kampus, sehingga setiap mahasiswa bisa memantau segala kegiatan kampus, seperti jadwal kuliah online, kalender akademik, daftar nilai, jadwal kegiatan kampus. Oh, dari Ahi Heru ini ya. Ya, dari Ahi Heru, terusan dari Ustadz Andi ya. Di mana setiap mahasiswa punya blog akademik masing-masing, punya akun pribadi. Ya. Untuk setiap mata kuliah, saya berharap ada penjabaran item bilannya sampai ke mahasiswa, misal presentasi nilai, UTS, UAS, tugas, kehadiran. Dan untuk setiap mata kuliah ada silabus yang diinfokan ke mahasiswa, sehingga kami tahu tentang deskripsi kelas, informasi struktur, kitab, tujuan mata kuliah, topik. Baik. Ya. Jadi kalau tentang ini, teman-teman sekalian, untuk usulan website kampus dimaksimalkan, tadi sudah kita informasikan ya kabar gembiranya, insya Allah segera dibuat siakat ya, siakat.misbah.id. Jadi nanti sistemnya di-joinkan dengan sistemnya insya Allah ta'ala di-joinkan dengan website utama ya. Jadi ini insya Allah terkabulkan ya permintaan teman-teman untuk adanya portal pribadi atau akun pribadi. Dan bisa memantau segala kegiatan kampus ya, jadwal kuliah online-nya, kalender akademik, daftar nilai, jadwal kegiatan kampus ya. Nanti semuanya insya Allah bisa diakses di sana ya.
Dan kemudian untuk penjabaran item nilai teman-teman sekalian, silakan bisa dicatat dan diingat masing-masing. Untuk nilai 20% adalah dari nilai tugas. Tugas harian atau latihan. Ketika dosen memberikan tugas, nah itu nyumbang 20% tuh nilainya. Ya. Sebelum UTS atau sebelum UAS kan biasanya dalam KBM ada tugas gitu kan. Silakan kerjakan latihannya misalnya, ya. Nah, itu 20% nyumbangnya ya untuk transkrip nilai. Kemudian UTS 30%, ya. UTS nyumbang nilai 30% untuk transkrip nilai. Ya, UAS-nya 40% dan kehadiran 10%, total 100%. Jadi itu teman-teman ya. Bisa dicatat ya untuk apa namanya? Penilaiannya seperti itu. Untuk masalah silabus, ya tentunya kita akan buat ya. Saya sudah instruksikan kepada semua dosen PAI untuk membuat silabus. Demikian pula nanti secara bertahap dosen Idat dan Syailah juga akan membuat silabus, insya Allah ya. Sebenarnya untuk silabus yang Idat sudah ada ya di modul masing-masing hanya dengan bahasa Arab. Nah, bisa dibaca di sana ya. Nah, baik, kemudian selanjutnya di sini ada grup BEM Telegram untuk notifikasi diaktifkan ya. Nanti info akan di-share di sana. Oh. Jangan lupa lihat informasi di BEM. Lihat di bawah nama grup ada pesan-pesan WhatsApp yang penting yang disematkan. Kritik dan saran silakan sampaikan ya teman-teman untuk kemajuan kamus kita. Ingin beli mokoror aslinya jika saja boleh info biaya dan ongkirnya Ustadz dari Ibrahim Syariah. Ya. Afwan Ustadz, izin tanya, jurusan Idul Lughawi apakah ada absensi kehadiran? Ya, harusnya ada ya. Untuk Idul Lughawi harusnya ada. Nanti yang belum ada dibuatkan ya. Untuk mukoror asli ada, sebenarnya ada ya. Dari kampus kan sudah dibuatkan. Cuma untuk yang mustawa awal itu kemarin sempat kehabisan, saya sudah hubungi pihak percetakan, qadarullah, katanya sih sudah dibuat katanya, tapi belum dikirim. Coba nanti saya konfirmasi lagi apa sudah dikirim atau belum. Dari Pak Jonli Rahmat, boleh tanya Ustadz, anak ikut Idat tapi belum ikut pengindukan, bolehkah ikut tahun depan? Boleh, ya boleh silakan. Iya, tidak masalah ya. Ustadz, bagaimana cara ikut pengindukan Jami'ah Safwah? Pengindukan Jami'ah Safwah. Oh, untuk yang syariah ini ya. Ya, nanti infonya diinfokan khusus untuk syariah ya. Insyaallah taala kita infokan ya. Ya. Jadi itu pengindukan untuk bisa mendapatkan LC ya. Nah. Baik, teman-teman. Ada yang mau disampaikan lagi atau ditanyakan langsung? Silahkan langsung dibuka aja mic-nya. Baik Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ingin tanyakan itu kita ada program CBA itu dari Misbah juga ya? CBA itu apa? Cinta Bahasa Arab. Misbah belum menyelenggarakan CBA belum? Oh belum ya. Oh, karena kemarin bersamaan dikirain dari ini. Cuman kan 2 pekan ini apa kayaknya nggak ada kelanjutan. Tapi bisa berarti bukan ya. Adminnya Ya, siapa? Bukan saya kan? oh bukan kan ya. Enggak cuman tanya karena kemarin tuh kayaknya munculnya tuh bersamaan di awal tahun kemarin. Jadi dikirain dari Misbah juga gitu. Baik. Nah. Lanjut yang lain, silahkan. Barakallahu fiik. Nah, Ustadz, Ya, silakan Hawa. setelah UTS itu atau masih belajar, Ustadz? UTS, kenapa UTS? Setelah UTS itu apakah masih belajar atau sudah libur ya, Ustadz? Sesuai di Kaldik ya. Kalau di Kaldik memang masih belajar.
Kalau nggak salah di Kaldik ada libur menjelang Idul Fitri ya. Kalau libur awal Ramadan ada nggak di Kaldik? Kalau nggak salah ada. Ya, acuannya itu ya. Acuannya adalah Kaldik saja. Kalau di Kaldik setelah UTS kan langsung belajar ya, nggak ada libur. Beda kalau UTS, UAS habis UAS biasanya ada libur dulu ya. Kalau UTS nggak, ya. Selesai UTS ya biasa belajar lagi. Itu. Kecuali di Kaldik libur karena ada mungkin ya libur Ramadan atau apa. Ya, acuannya Kaldik. Oh ya, saya ingat juga teman-teman sekalian, saya akan buatkan rencananya saya akan buatkan Excel ya, Excel data terkait pembayaran teman-teman. Nanti bisa di klik di situ. Kalau ada teman-teman merasa sudah transfer misalnya dan belum terupdate di situ, nanti bisa hubungi saya atau admin atau bendahara ya untuk bisa diperbaiki. Dan tentunya adalah harus dengan menyertakan bukti transfernya ya. Mudah-mudahan nanti bisa dibuat untuk saling mengingatkan untuk ini, untuk kemudahan kita bersama sebenarnya. Kemudian kehadiran tadi juga rencana insyaallah taala nanti bisa ya dibuatkan Excel-nya juga ya secara online, insyaallah disimpan di Google Drive. Baik teman-teman, silakan ada lagi yang mau disampaikan terkait persiapan UTS kita? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau nanya masalah itu, masalah percepatan itu, Ustaz. Itu mulainya kapan itu, Ustaz? Oh ya, Pak Dedi dulu yang katanya mau daftar ya? Ya, rencana mau daftar. Terus yang Ana tanyakan itu, kan anak kan tinggal di Tangerang. Kan dekat itu. Itu tiap minggu bisa pulang nggak kira-kira, Ustaz? Bisa Pak, Bisa bisa. ya. Bisa. Maksudnya hari Minggu atau hari Sabtu itu bisa anak bisa pulang. Saya mau tanya dulu Pak Dedi kesibukan kerjanya apa ya? Saya itu wirausaha, Ustaz. Berausaha, oke. Nah, Ya, terus jadi ada yang ngurusin juga. Jadi maksudnya kalau ya walaupun ada yang ngurusin kita harus ada juga tiap minggu di situ. maksudnya Pak Dedi bisa nginep di Mahat gitu? Iya, ya maksudnya gitu. Kan yang percepatan katanya kan mau dipondokkan di situ kan. Iya, Pak Dedi Mas tahu. sudah dapat brosurnya kan? Udah. Nah, di situ ada link pendaftaran, Pak Dedi sudah isi belum? Belum Ustaz. Segera isi, Ya, Pak. Ana mau nanya dulu, takutnya nggak boleh pulang. Kan ada juga itu nggak boleh pulang sama setahun. Repot juga nggak boleh pulang sama setahun. Boleh, Pak. Setiap pekan, jadi nanti belajar rencana Senin sampai Jumat kemungkinan ya. Jadi Sabtu Ahad, atau Senin sampai Sabtu, nanti Ahadnya free libur. Itu. Gitu. Atau Sabtu Ahad libur gitu. Jadi nanti di hari libur itu juga mahasiswa yang bisa pulang-pulang, yang nggak pulang nanti bisa refreshing, bisa adain kegiatan apa gitu kan. Jadi biar nggak jenuh juga, karena kalau nggak ada liburnya jenuh kan Pak. Iya betul. Iya Pak, insya Allah Ta'ala ada temennya namanya dari Papua, itu namanya siapa kemarin? Yang dari Papua Gitu, itu. Pak. Tolong di itu lagi Pak, saya itunya udah nggak ketemu ini link buat daftarnya. Itu di flyer ada, di flyer Bapak ambil di BEM. Udah gabung di grup BEM belum Pak? Udah. Nah di situ ada kan Pak ya? Sudah. Oh ada ya, ada. Nah, ada linknya di situ.
Rencana mulai kapan itu, Ustaz? Ya, bulan ini bisa mulai, bulan April bisa mulai, terserah Bapak pengennya kapan. Insyaallah Oh, taala gitu. kepengennya gini, Pak, kepengennya Hmm. adalah minimal 10, kepengennya ya. Makanya misalnya Bapak berminat sama ahli siapa itu namanya, si Hombing Pak ya, yang dari Papua itu Ya. itu sudah 1, berarti udah 2 nih, positif 2 kan. Dan katanya Hmm. ahli si Hombing mau bawa temannya 1, jadi udah positif 3 kan kurang 7 Pak. Jadi kita cari bareng-bareng. Insyaallah taala kalau kita share bareng-bareng, saya yakin 7 itu bisa segera terpenuhi kuotanya insyaallah. Ayo dah, insyaallah nanti Ustaz. Jadi kan anak masih ragu-ragu juga masuk karena informasinya kurang jelas juga kan. Sekarang udah jelas Pak ya? Udah jelas. Nanti kalau memang udah kuat mau masuk, anak daftar nanti. Ya, dan nanti semoga Bapak istiqomah 1 tahun nikmati pelajaran demi pelajaran di program takhasus. Nah, Ustaz, Pelajaran insyaallah. takhasus mahir bahasa Arab 1 tahun. Iya. Insyaallah mudah-mudahan betah. Amin, amin, amin. Dan nanti juga kalau ada anak-anak muda, Pak, anak-anak muda yang bisa diajak, nanti insyaallah bisa kita kirim juga ke Saudi, insyaallah. Kalau misalnya ada Oh, yang bisa ya. berminat kuliah di Saudi, ya, bisa Hmm. kita matangkan dulu kemampuan bahasa Arabnya 1 tahun untuk bisa Hmm. baca kitab gundul, bisa nerjemah, bisa mendengar, bisa menulis, bisa bicara. Gitu. Tapi sebelumnya udah ada Ustaz ya program ini. Ya, sudah ada dulu pernah ada. Cuma kan kemudian asramanya kosong 1 tahun, ini mau dihidupkan lagi. Dan sekaligus untuk teman-teman mahasiswa yang nggak ikut program percepatan ini, boleh juga kalau ada yang berminat sambil mondok, silahkan mondok di sini bareng-bareng yang lain. Cuma memang ketika nggak ikut percepatan berarti pada saat teman-teman sedang di kelas percepatan ya berarti nggak bisa ikut di kelas percepatan itu gitu. Iya. Jadi kalau ada boleh silahkan, kalau ada mahasiswa yang pengen gabung di asramanya, nanti insyaallah taala pelajaran-pelajaran kuliah bisa kita bahas juga dengan saya insyaallah. Baik, cukup Pak? Ada lagi? Syukron. Nah, Ustaz, cukup. Jazakallah khairan. Silakan yang lain dari Umu Asma tadi kayaknya mau bicara. Silakan Umu. Nggak ada Ustadz, tadi terpencet, afwan. Oh, baik, baik. Yang lain silakan dari ikhwah atau akhwat. Masih ditunggu loh ini. Ayo, ada lagi? Ya ikhwan, yang akhwat, yang i'dad, syariah, ataupun PAI. Ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk UTS Ustaz, bisa nyusul nggak? Soalnya kita di sini jam 7 itu waktunya untuk kerja Ustaz. Bisa menyusul karena untuk UTS itu kan waktunya 24 jam ya sebenarnya ya. Ya, jadi dari di share-nya soal itu nanti bisa dikerjakan di hari itu. Ya, jam 12 malam ngerjain juga boleh. Ya. Harapannya besok di-share soal berikutnya, soal yang kemarin udah selesai gitu, supaya nggak numpuk gitu. Iya, boleh, silakan. Baik, teman-teman, ada lagi? Ayo. Mungkin ada usulan, masukan? Di chat Ustadz ada 1. Oh, ada 1. Baik. Ustadz Afan, untuk UTS apakah harus dikerjakan di hari itu? Nggak harus. Ya. Afan, soalnya anak kerja liburnya hanya di hari Sabtu. Boleh. Diselesaikan dari Sabtu, nggak apa-apa. Ya. Kalau ada udzur ya.
Tidak harus dikerjakan di hari yang sama. Ikut susulan nggak apa-apa. Yang penting teman-teman selesaikan ya administrasinya untuk kedisiplinan kita, SPP-nya, biaya UTS-nya, agar nanti teman-teman masuk ke channel UTS. Dan kalau sudah masuk channel UTS, itu bisa dikerjakan kapan saja, tapi tentunya lebih cepat lebih baik ya. Harapannya, kalau tidak ada uzur, harapannya adalah di hari yang sama langsung dikerjakan. Karena nanti kalau ditunda-tunda, khawatir timbul rasa malas ya. Iya. Baik. Saya tunggu 3 menit lagi. Barangkali ada. Zarfan Humaira, Yuliono Edi, Umu Asma, Sukarmi atau Ami Safnawati Wambi, Retno Alivia, Rayhana Dahliani. Siapa lagi nih? Ya. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada berarti sudah jelas ya. Kalau sudah jelas, maka saya doakan semoga kegiatan UTS kali ini bisa berjalan dengan lancar, diberikan kemudahan, diberikan keberkahan, ya, dan teman-teman sehat semuanya. Dan apa yang sudah disampaikan tadi di awal oleh guru kita Ustadz Andi, ya, mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat dan juga menjadi sesuatu yang baik untuk kita ya. Masya Allah, beliau termasuk guru kita yang punya perhatian besar kepada teman-teman mahasiswa. Nah, sudah tidak ada lagi. Baik, kalau tidak ada lagi, berarti kita akhir. Ada lagi? Satu lagi di chat. Oke, siap. Ustaz, kalau belum sempat mengerjakan tugas harian, apakah bisa nanti disusulkan? Bisa, ya. Kalau masalah tugas harian, teman-teman koordinasi sama dosen masing-masing ya. Nanti teman-teman japri dosen masing-masing. Karena itu, teman-teman harus simpen nomor-nomor dosen. Ya, harus aktif, nggak apa-apa, japri aja dosennya. Ustaz, mohon izin, saya mau menanyakan sesuatu, mohon izin saya menyampaikan. Begitu, nggak apa-apa. Ya. Supaya ada komunikasi yang bagus antara mahasiswa dengan dosen. Ya, dan kalau ada dosen yang mungkin terlupakan, ya, lupa koreksi atau lupa belum bikin tugas atau lupa meeting, ingetin aja, nggak apa-apa ya. Dosen juga, ya, kadang lupa juga. Diingetin aja nggak apa-apa. Untuk tahfidnya bagaimana? Tahfid, oh ya, teman-teman, Pak John Lin, tahfidnya dari, maksudnya Pak John Lin Rahmat syariah atau idat atau PAI? Idat, baik. Untuk idat, itu tahfidnya ikhwan semuanya, idat, syariah, dan PAI kepada Ustadz Teguh Pambudi kalau nggak salah. Aheru, Ana mau tanya, Aheru apakah sudah bantu untuk membuatkan channel tahfidnya? Sudah Ustaz, channel tahfidz sudah dibuat, Ikhwan Iqdad, absennya juga sudah dibuat, udah ada yang mulai setoran juga Ustaz. Bagi yang belum, mohon ditulis, yang belum masuk tulis di BEM siapa saja ya, soalnya anak data ada semester 2 kalau nggak salah, baru Afi Oka kalau nggak salah. Dan setorannya cukup sepekan sekali, Aheru. Iya Ustaz. Kadang mahasiswanya juga nih Ustaz yang ada yang nggak bisa di jadwalnya ini, jadi ada yang bisanya hari Minggu, ada yang bisanya hari Jumat. Itu bagaimana Ustaz? Nggak apa-apa, boleh, nggak masalah. 6. Yang penting tiap mustawa itu setornya 1 kali. Nah, baik. Ada lagi sebelum kita tutup? 21.30 kita close. Silakan teman-teman. Afwan Ustaz, bertanya. Ya.
untuk mahasiswi gitu Ustadz, kalau izin itu misalkan dia nggak bisa ngikutin pertemuan online itu apakah harus, maksudnya kan mereka kebanyakan menyampaikan ke ketua kelas ya Ustadz ya, itu apakah emang ke ketua kelas apa langsung ke Ustadznya Ustadz? Baik. Untuk izin itu mestinya kedua-duanya ya. Kepentingan kepada dosen supaya dosen tahu bahwa si fulan-fulan izin. Kalau untuk ketua kelas kepentingannya kan ketua kelas ini kan sebenarnya asisten dosen ya. Maksudnya dia ngebantu dosen dalam reminder, di dalam absensi dosen, absensi teman-teman. Ya kan, termasuk juga ketua kelas membantu kampus dalam meneruskan info-info dari kampus gitu kan. Itu jadi saran saya hubungi dua-duanya. Ya dosen yang bersangkutan juga ketua kelasnya. Jadi demikian ya. Semoga mudah insya Allah ya. Ukti Fitri ya. Ukti Fitri di syariah atau idat atau PAI? Di idat Ustadz, maksudnya kan kalau anak satu-satu, maksudnya izinnya berbarengan gitu kan anak harus ngetikin satu-satu kan lumayan juga Ustadz. Jadi maksudnya anak biar mereka izin ke Ustadznya langsung. Mungkin kalau ke anak hanya sekedar info aja gitu Ustadz. Ke Ustadznya langsung terus? Ya mungkin kalau untuk izin apa terus bisa di grup gitu Ustadz. Jadi anak nggak perlu maksudnya ini satu-satu. Ya nggak apa-apa, di grup boleh. Di grup nggak apa-apa. Jadi kalau di grup itu diketahui teman-teman juga kan. Boleh ya. Itu teknis ya. Dimudahkan saja. Silakan teman-teman izin. Kalau ada berhalangan, mungkin berhalangan meeting online-nya gitu kan. Baik yang di Edat Syariah melalui Telegram atau yang PAI pakai Zoom. Kan masing-masing ada grup ya. Grup satu kelas. Izin aja di situ, nanti dibaca oleh ketua kelas. Dan mudah-mudahan dibaca juga oleh guru pembimbing. Andaikan guru pembimbing atau dosen belum baca, tolong ketua kelas bantu infoin ke dosen yang bersangkutan. Bahwasanya si fulan izin Ustadz, si fulan izin begitu. Ya, demikian. Ada lagi teman-teman? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Parman, ahlan. Sehat Pak? Alhamdulillah. Pak Parman di ini ya, di Tegal atau di mana ya? Banyumas, di Ibnu Taimiyah. Masya Allah, ya Banyumas Ibnu Taimiyah Sumpio ya. Masya Allah, Masya Allah. Ahlan. Ahlan ya Ustaz. Ada mau tanya ini Ustaz tentang apa tahfidz Ustaz. Iya. Bagaimana itu Pak? Tadi kan kalau setor 1 pekan sekali gitu ya Ustaz. Iya. Itu setornya itu terserah kita atau bagaimana? Atau harus setiap setoran harus 1 surat atau bagaimana? Ya sebenarnya itu juga teknis Pak ya. Kembali lagi ke teknis. Dikondisikan dengan dosennya. Misalnya dosennya mengizinkan, Ustadz saya mau setor. Ini saya kan setiap hari ziyadah nih Ustadz. Saya udah 5 hari ziyadah menambah hafalan. Dan ternyata saya sudah berhasil menghafal 2 halaman. Saya mau store sekaligus 2 halaman. Boleh Ustadz? Misalnya. Ustadznya lalu menjawab, oh ya boleh, tafadhol silakan saya simak. Nah, nggak apa-apa Pak. Jadi nanti dikoordinasikan, dikomunikasikan dengan dosennya. Dosen idat, dosen tahfidz ya. Dalam hal ini adalah Ustadz Teguh Pambudi ya. Teguh Budiarto Ustaz, apa? Pambudi apa Budiarto? Budiarto Ustaz. Antum nulisnya Pambudi toh? Sama satu lagi hafal itu kalau setiap Sabtu Ahad kan itu Zoom meeting Ustaz. Untuk semester 1 hafal kemarin itu kayaknya kurang apa namanya, kurang bisa mengikuti karena ada beberapa kegiatan Ustaz. Seperti materinya antum, tapi saya dalam materi insyaallah saya membaca. Iya, Pak Parman itu di idat atau syariah Pak? Saya
Ustaz. I'dad semester 1 ya Pak ya? Saya di Ustaz. Ya, I'dad semester 1 ya. Ya, terus gimana Pak? Ada kendala apa? Ya, gimana ya? Ya, kadang kesibukan Ustaz. Oh, nggak apa-apa Pak. Silahkan, nanti kalau sibuk bisa didengar rekamannya, ya kan? Dan kabar baik ya buat teman-teman, kabar baik. Kalau teman-teman misalnya sudah lulus i'dad misal ya, sudah lulus i'dad. Lalu kemudian ada pelajaran-pelajaran yang ingin diulang dan daftar jadi mustami, boleh ya. Saya mau ikut belajar lagi, mau jadi mustami aja. Ngulas lagi, ngulang lagi, boleh ya. Silakan. Dan harapan saya sih nggak nyampe seperti itu ya. Harapan saya teman-teman nggak ada yang rosip ya di dalam imtihan ini, dalam kegiatan belajar ini semuanya bisa menyerap dengan maksimal. Yang penting teman-teman jangan sungkan untuk tanya kepada dosen masing-masing kalau ada muskilah ya, ada hal-hal yang dirasa bingung, bisa diskusi dengan teman-teman yang lain, dengan ketua kelas, dengan dosennya seperti itu. Silakan Pak Dede, silakan. Ahlan. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dimudahkan Pak. Pak Dede silakan Pak Dede. Pak Dede silakan. Pak Dede kayaknya mau menyampaikan sesuatu. Baik, ada lagi? Ditunggu teman-teman, ayo. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau disampaikan. Tapi alhamdulillah kegiatan kuliah lancar ya. Nggak ada dosen yang tidak ngisi ya. Kalau ada dosen yang nggak ngisi, mohon dilaporkan ya kepada kami dari kampus. Boleh dilaporkan dulu kepada kaprodi masing-masing. Kaprodi I'dad adalah Ustadz Andi, Kaprodi Syariah Ustadz Abu Usaid, Kaprodi PAI Ustadz Hendra. Kalau ada dosen-dosen yang nggak ngisi meeting online, silakan Asfa Sajidah. Kenapa ya aku pencet ini? Kenapa? Nggak ada. Oke, terpencet ya. Baik, ada lagi? Nggak ada? Oh ya, teman-teman sekalian, saya infokan juga bahwasanya kita sudah punya kampus cabang ya di Cilegon. Mohon doanya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Dan insya Allah ta'ala kita akan adakan peresmiannya di hari Sabtu yang akan datang, tanggal 11 insya Allah. Kita akan meluncur ke sana. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya untuk memudahkan kaum muslimin, ikhwan dan akhwat khususnya di wilayah Cilegon untuk bisa belajar secara offline ya, insyaallah taala. Dan mudah-mudahan ke depan bisa ada ya di di kota-kota yang lain. Baik, kalau sudah tidak ada untuk closing Ustaz, ya. Terkait ta'awun PMB tadi bagaimana ya Ustaz? Tahunnya 50.000. Yang ditanyakan apanya? Ya udah itu cukup Ustaz, infonya. Ya, 50.000 untuk seluruh mahasiswa baik yang i'dad, syariah ataupun PAI. Ya, itu sebagai syarat untuk ikut UTS. Silakan diselesaikan SPP-nya Januari, Februari, Maret dan ditambah dengan biaya UTS 50.000. Nanti teman-teman upload ya, nanti link Google Form-nya insya Allah akan kita kirim ya. Jadi setiap kali ada pembayaran
itu isi ya di G-form setiap UTS, setiap UAS nanti ada G-formnya terus. Ya, nanti dari situ sebagai bukti kedisiplinan ya. Mudah-mudahan dimudahkan semuanya. Sebenarnya itu adalah biaya tahun untuk ya penyelenggaraan ini ya. Lebih kepada ini sih, apa ya, menghargai para dosen ya, para dosen yang sudah membuat soal dan sudah mengoreksi tentunya. Ada waktu gitu kan, ada keletihan, kecapean gitu kan. Ya sebagai inilah apa namanya, rasa syukur kita dan ini ta'awun kita di dalam penyelenggaraan UTS ini ya. Mudah-mudahan semuanya lillah karena Allah SWT, Allah berikan balasan terbaik pada teman-teman, diberikan ilmu yang an-nafi, yang bermanfaat ya. Nah, demikian ya teman-teman sekalian, sudah cukup larut malam. Alhamdulillah di pertemuan malam hari ini banyak informasi yang kita sampaikan dan mohon ditunggu untuk program Siakat. Mudah-mudahan pekan ini selesai dan nanti kita bisa kumpul lagi seperti ini untuk kita sama-sama belajar bagaimana cara login, cara mengakses info ya, nanti bisa dicek ya di program siakat.nisba.id. Walaupun sederhana tapi mudah-mudahan itu cukup membantu ya. Nah, demikian teman-teman, mari kita tutup dengan sebentar. Ini ada Abu Idris baru masuk. Nggak jadi masuk ya. Ahlan wa sahlan Abu Idris. Cuma qadarullah ini waktu sudah habis ya, udah selesai. Atau mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Abu Idris? Ahlan wa sahlan Abu Idris. Ada yang mau disampaikan? Baik. Alhamdulillah ya, sudah selesai kegiatan kita pada malam hari ini untuk informasi seputar UTS, motivasi, dan juga hal-hal yang lain terkait dengan mahasiswa ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ya dari pertemuan kita di malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat bersiap untuk mengikuti UTS ya. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan semoga teman-teman istiqomah terus ya belajar, dan semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fiik, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan wa fiik barakallah. Ahi Heru. Ahi Heru masih menyimak? Nah, Ustaz.
Mohon nanti hasil rapatnya di-share di grup BEM ya. Nah, Ustaz. Contohnya ya, jazakumullah khairan. Jadi grup BEM itu nanti ke depan kita optimalkan, karena kalau semua info selalu di channel, kita yang pegel ya kan, 21 channel, repot ya. Iya, kalau ketiban-ketiban juga Ustaz soalnya. Iya, karena itu kita harus maksimalkan grup BEM dan pastikan semua mahasiswa harus gabung ya di BEM ya. Oh iya, siap. Ya, jazakallah khairan. Oh iya, brosur siapa yang buat Ustaz? Brosur dari desainernya Misbah cabang Cilegon. Saya minta bantuan beliau, saya bayar beliau. Oh, Masya Allah. Kirain belum, Ana juga lagi buat. Ya kalau udah dibuat, Ana nggak jadi buat Ustaz. Antum buat nggak apa-apa, buat memenuhi kebutuhan ini mendesak, karena lama, sana juga lama. Soalnya ini apa namanya, ngantri. Oh, ya udah. Apa buat kreativitas antum. Iya. Dan memang harusnya kita harus rajin-rajin bikin brosur, bikin flyer, harus rajin. Jadi salah satu ciri khas lembaga itu ternyata sering bikin flyer ya, flyer terus gitu. Jadi Ya, Ana lagi belajar desain Ustaz, jadi pakai Illustrator. Kalau Canva kan memang enak Canva, langsung drop aja. Cuman terbatas gitu Ustaz. Di satu dia berbayar. Kedua ya kita explore-nya kurang, makanya lagi belajar Illustrator. Nanti mungkin untuk flyer di Fawaid lagi Ustaz. iya, terutama pada momen-momen yang penting seperti momen UTS itu kan ada ucapan selamat ya, selamat menghadapi UTS gitu kan. Momen kemudian momen penerbitan nilai, nanti mahasiswa dikasih tahu nilai sudah terbit. Kemudian mungkin momen Idul Fitri, momen Ramadan, momen-momen lah itu selalu dibuatkan flyer. Kalau untuk hariannya ya atau pekanannya bisa lah, mungkin untuk fawaid itu bisa sepekan sekali bikin faidah-faidah ilmu, di-share boleh lah. Tapi untuk yang momen-momen ini yang harus terus diupdate, kayak brosur ini kan momen juga kan, setiap semester kan kita harus buat brosur kan. Itu penting sekali. Ya, jadi menunjukkan kita eksis gitu. Ya, jazakallah khairan ya. Masya Allah. Sehat-sehat. Saya nggak kepikiran tentang Wita ya, waktu Indonesia Timur ya. Iya, beda lumayan Ustaz. Ya Allah, ya Allah. Mungkin ke depan inilah habis besar lah ya. Nah. Ya. Baik. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.